pokok pembelajaran, yaitu tentang mata pembelajaran IPA yang berjudul Perubahan Wujud Benda. Pertama-tama akan disampaikan oleh Dela Agustin. Baik, saya akan membaca bab 1 Identitas RTP, Sekolah atau Instansi SDN Kota Kulon 3, fase C, Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, Materi Perubahan Wujud Benda. Metode pelajaran aktif. Pendekatan pembelajaran deep learning berbasis student dan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Bab 2, tujuan pembelajaran. A. Mengidentifikasi berbagai bentuk perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari melalui pengamatan langsung dan diskusi kelompok. B. Menjelaskan proses perubahan wujud benda, mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim dengan menggunakan bahasa sendiri secara logis dan runtut. C. Menganalisis penyebab terjadinya perubahan wujud benda berdasarkan pengaruh panas atau suhu melalui kegiatan percobaan sederhana. Dan D. Menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan wujud benda dalam bentuk laporan, gambar, atau presentasi sederhana secara kreatif dan kolaboratif. E. Merefleksikan manfaat memahami perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari serta menunjukkan sikap ingin tahu, kerjasama, dan tanggung jawab selama proses pembelajaran. Bab 3. Materi. 1. Pengertian perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk lain karena pengaruh suhu atau panas. Perubahan wujud dapat terjadi pada benda padat, cair, maupun gas. Contoh, es batu yang dibiarkan di tempat terbuka akan mencair menjadi air. Air yang dipanaskan akan menguap menjadi uap air. 2. Macam-macam perubahan wujud benda. A. Mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi cair karena menerima panas. Contoh, es batu menjadi air, mentega dipanaskan menjadi cair. B. Membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat karena kehilangan panas. Contoh, air menjadi es batu, cairan coklat menjadi padat setelah didinginkan. C. Menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contoh, air mendidih menjadi uap, baju basah menjadi kering. D. Mengebun. Mengebun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh, titik air pada gelas dingin, embun di pagi hari. E. Menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contoh, kapur barus di lemari lama-kelamaan habis. Bab 4. Media dan alat. 1. Media pembelajaran. A. Video animasi perubahan wujud benda. B. Untuk membantu siswa memahami proses mencair, membeku, menguap, dan mengebun secara visual. C. Gambar atau kartu perubahan wujud. Berisi contoh es mencair, air mendidih, embun pagi, dan lain-lain agar siswa mudah mengenali contoh dalam kehidupan sehari-hari. D. Benda nyata, media konkret, seperti es batu, lilin, air panas, dan gelas agar siswa dapat melakukan pengamatan langsung. E. Lembar kerja peserta didik (LKPD) digunakan untuk mencatat hasil pengamatan dan menjawab pertanyaan sederhana. PowerPoint interaktif untuk menampilkan materi gambar dan pertanyaan pemantik agar pembelajaran lebih menarik. F. Permainan edukasi sederhana, misalnya mencocokkan gambar dengan jenis perubahan wujud benda. 2. Alat pembelajaran. A. Laptop atau komputer. B. LCD atau proyektor. C. Speaker. D. Gelas kaca atau plastik. E. Kompor listrik atau pemanas air sederhana dengan pengawasan guru. F. Sendok dan wadah. E. Papan tulis dan spidol. F. Alat tulis siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Via. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karen. Oke. Bab 5. Metode pembelajaran. Pengalaman langsung. Pembelajaran perubahan wujud benda dengan pendekatan deep learning memungkinkan siswa untuk mengamati dan mencoba secara langsung proses perubahan wujud benda. Siswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga melihat sendiri es yang mencair, air yang menguap, atau air yang membeku sehingga pembelajaran menjadi lebih nyata dan mudah dipahami. Mengembangkan keterampilan berpikir. Pendekatan deep learning membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, rasa ingin tahu, dan keterampilan memecahkan masalah sederhana. Melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan berdiskusi, siswa belajar menemukan penyebab terjadinya perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Menarik dan menyenangkan. Aktivitas praktik dan percobaan sederhana membuat pembelajaran IPA lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa kelas 2 SD. Kegiatan seperti bermain sambil belajar dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan partisipasi siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Materi perubahan wujud benda sangat dekat dengan kehidupan siswa seperti es krim yang meleleh, air mendidih saat menasa, atau embun di pagi hari. Pendekatan deep learning membantu siswa menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata sehingga pemahaman mereka menjadi lebih bermakna dan tahan lama. A. Observasi atau pengamatan langsung. Siswa dapat mengamati es batu yang mencair atau air panas yang mengeluarkan uap agar memahami perubahan wujud secara nyata. Bisa juga melalui eksperimen sederhana. Guru mengajak siswa melakukan percobaan sederhana, misalnya es batu dibiarkan di suhu ruang sehingga menjadi cair. C. Diskusi kelompok. Siswa berdiskusi tentang hasil pengamatan dan menyampaikan pendapat menggunakan bahasa sederhana. D. Tanya jawab. Guru memberikan pertanyaan pemantik seperti mengapa es bisa mencair? Apa yang terjadi
jika air dipanaskan. Pembelajaran kontekstual, materi dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari seperti es krim yang meleleh, mandi pagi hari, air mendidih saat memasak. Presentasi sederhana. Setiap kelompok menjelaskan hasil pengamatan di depan kelas agar melatih keberanian dan pemahaman siswa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alivia Aisyah Putri. Selanjutnya ini bab 6. Yang pertama, jam pembelajaran pertama kita ambil di 2 kali 35 menit. Isi dari jam pembelajaran pertama yaitu pembukaan 10 menit dan juga kegiatan inti 50 menit. Pembukaan 10 menit yaitu pendidik dapat memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar dan mengajak kehadiran siswa. Kemudian mengajak berdoa bersama. Setelah itu pendidik memberikan motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran, melakukan apel resepsi singkat dan menutup kegiatan pembuka dengan ice breaking agar siswa lebih semangat belajar. Kemudian kegiatan inti 50 menit. Dalam kegiatan inti itu terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama eksplorasi dan observasi 15 menit, yaitu siswa mengamati percobaan sederhana tentang mencair dan menguap, misalnya es batu yang dibiarkan di udara terbuka dan air panas yang mengeluarkan uap. Kemudian diskusi dan analisis 15 menit, siswa berdiskusi dalam kelompok mengenai jenis perubahan wujud benda yang diamati. Setiap kelompok menghubungkan hasil pengamatan dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pemahaman mendalam 10 menit, pendidik membimbing siswa menyimpulkan proses mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Siswa membuat peta konsep sederhana tentang perubahan wujud benda. Kemudian yang terakhir ada refleksi dan presentasi 10 menit, kelompok mempresentasikan hasil diskusi secara singkat, siswa menyampaikan hal baru yang dipelajari dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kegiatan penutup ada 10 menit. Yang pertama, pendidik bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran. Kemudian pendidik memberikan penguatan dan umpan balik terhadap hasil belajar siswa. Yang ketiga, siswa mengerjakan evaluasi singkat atau kuis sederhana dan yang terakhir pembelajaran ditutup dengan doa dan salam. Kemudian ada bab 7 tentang penilaian dan instrumen. Rubrik penilaian IPA, perubahan wujud benda. Yang aspek yang kita ambil yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan, dan juga komunikasi. Kriteria dari sikap yaitu keaktifan dan kerjasama. Kemudian kriteria dari pengetahuan, pemahaman perubahan wujud benda. Kemudian kriteria dari keterampilan, pengamatan dan penyajian hasil diskusi. Dan juga kriteria dari komunikasi yaitu menyampaikan pendapat. Dalam aspek yang dinilai kita mengambil 4 skor, yaitu skor yang pertama dari sikap, tidak aktif dan tidak bekerja sama. Skor kedua, kurang aktif dalam kerjasama. Skor ketiga, aktif dan cukup bekerja sama. Dan skor terakhir, sangat aktif dan bekerja sama dengan baik. Kemudian dalam pengetahuan, skor 1, belum memahami materi. Skor 2, memahami sebagian kecil materi. Skor 3, memahami sebagian besar materi. Dan skor terakhir, memahami semua jenis perubahan wujud dengan tepat. Kemudian skor dari keterampilan yaitu skor 1, tidak mampu melakukan pengamatan dan presentasi. Skor 2, pengamatan kurang teliti dan presentasi kurang jelas. Skor 3, pengamatan cukup teliti dan presentasi jelas. Kemudian skor yang terakhir yaitu pengamatan teliti dan presentasi sangat jelas. Kemudian kriteria yang terakhir yaitu kriteria komunikasi. Dalam ini skornya ada 4 juga. Skor yang pertama, tidak menyampaikan pendapat. Kemudian skor kedua, kurang percaya diri saat menyampaikan pendapat dan menyampaikan pendapat cukup jelas. Itu yang skor ketiga. Kemudian skor yang terakhir, menyampaikan pendapat dengan percaya diri dan jelas. Sekian presentasi mengenai rangkaian pembelajaran pokok materi IPA dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.